Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat 9 saya bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Melalui perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini, kita bisa melihat atau mempelajari bahwa setiap kita, setiap manusia yang diwakili oleh pohon ara ini memiliki tujuan. Di ayat yang ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah. Itu tujuannya. Ketika sebelumnya pohon ara ini tidak berbuah, akan ada proses di dalamnya. Pengurus kebun anggur ini akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Supaya apa? Tujuannya tercapai, yaitu ia berbuah. Jadi setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, ada tujuan untuk berbuah. Dan untuk mencapai tujuan ini akan ada proses yang harus kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Daud. Daud yang diproses Allah untuk menghadapi singa dan beruang. Supaya apa? Supaya di masa depan dia siap menghadapi Goliat dan dia siap untuk menjadi raja. Dan ketika Allah memilih Daud untuk menjadi raja, memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud, Daud pun tidak serta-merta langsung diterima oleh bangsa Israel menjadi raja. Ada lagi proses-proses yang harus dialami Daud sehingga dia siap menjadi raja. Proses dibutuhkan supaya apa? Buah itu bisa tercapai. Buah itu bisa dihasilkan. Dan proses itu membutuhkan waktu. Dan mungkin juga ketidaknyamanan, ketidakenakan yang akan kita alami, yang akan kita jalani dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan mengalami tanah di sekeliling kita dicangkul. Bicara tentang mungkin kehidupan di lingkungan di mana kita berada, itu akan membuat kita tidak nyaman. Ya, kita sudah belajar dari tentang Daud yang dibentuk melalui singa dan beruang, bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Supaya apa? Kita tidak tahu dia sedang diproses apa. Nah ini, apabila dia sedang dicangkul tanahnya sekelilingnya, setidaknya kita sebagai saudara seiman membuatnya lebih nyaman, lebih termotivasi, lebih bersemangat, lebih ingin untuk, oh saya punya saudara iman yang baik, saya mau berbuah. Atau ketika pengurus kebun anggur ini memberi pupuk kepadanya. Ini bicara tentang kita diberikan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk menguatkan iman, memberi semangat, untuk menambah ketekunan kita. Sehingga kita mempunyai motivasi untuk berbuah. Jadi mari kita hargai setiap proses yang Tuhan berikan. Dan jangan mengeluh. Karena melalui proses ini kita menjadi tekun. Melalui proses ini kita bisa menghasilkan buah-buah sesuai dengan pemilik kebun anggur ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, semangat kita jalani setiap proses hidup kita dengan penuh ucapan syukur supaya kita bisa berbuah di setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan setiap kami proses-proses dalam kehidupan kami supaya tujuan-Mu tercapai, yaitu kami berbuah. Mulialah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melalui setiap proses bersama-Mu Tuhan. Bersyukur untuk setiap proses yang ada dan kami mau berbuah, kami siap berbuah. Tuhan terima kasih dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Di akhir pekan ini mereka akan melakukan segala aktivitas yang harus mereka kerjakan Tuhan. Baik yang masih harus bekerja, masih harus berdagang, berwirausaha, juga yang harus berada di rumah bersama keluarga menikmati akhir pekan Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan menolong, menjaga, melindungi, memberi hikmat dalam menjalaninya.
Tuhan memberkati setiap mereka, sehingga mereka Tuhan semakin hari semakin erat satu sama lain, semakin mengasihi-Mu dan saling mengasihi. Tuhan memberkati mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar. Tuhan memberkati dalam segala keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.